Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita pada hari ini. Seterusnya, kemudian kita perbanyak sholawat ma'assalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nantinya Rasulullah berkenan memberikan kita semua yang hadir, juga umatnya pada umumnya adalah syafaatul uzma yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita beberapa waktu yang lalu di pengajian kita setiap hari Selasa 2 kali dalam sebulan, yaitu membahas tentang rukun-rukun solat yang 13. Tibalah saatnya hari ini kita membahas rukun solat yang keempat setelah niat, kemudian berdiri dengan tegak, takbiratul ihram, dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah. Sampaikan beberapa pembahasan yang lalu. Dalam pembahasan yang lalu, rukun solat itu terbagi kepada tiga, yaitu ada disebut dengan rukun qalbi, satu-satunya adalah niat hati, pekerjaan hati. Rukun qauli termasuk surah Al-Fatihah, bersolawat atas Nabi, dan yang paling banyak adalah tentunya rukun fi'li. Kalau qauli tadi perkataan atau ucapan, kalau fi'li adalah perbuatan. Inilah yang paling banyak mendominasi daripada rukun solat yang 13 secara umum menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Fatihah adalah merupakan rukun qauli, yaitu ucapan. Ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita membaca Fatihah, karena tidak sah solat, baik itu solat wajib maupun solat sunnah, kalau tidak membaca Fatihah. Apa dalilnya? Melangkah sedikit ke bawah, Rasulullah bersabda dalam hadis jamaah. Kalau jamaah ini pasti banyak riwayatnya. La solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat atau tidak diterima solat liman lam yaqra, siapa yang tidak membaca daripada pembukaan kitab, yaitu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu banyak sebutannya. Disebut juga dia Fatihatil kitab, pembuka kitab, Ummul kitab. Disebut juga dia Ummul kitab, Ummul Quran, ibunya kitab atau ibunya Al-Quran. Makanya dipelajarilah Fatihah ini dengan baik-baik, karena nanti ke bawah ada lagi sambungannya. Kemudian hadis, kita melompat dulu ke hadis, kita bahas dulu dalil-dalilnya. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul Fatihata fi kulli raka'atil fardhi awin nafli. Sesungguhnya Nabi SAW membaca Fatihah setiap rakaat fardu ataupun sunnah. Ini saya bilang tadi. Jadi Fatihah itu tidak bisa digantikan dengan surah lain, karena dia adalah merupakan rukun solat
tidak dibaca Fatihah, maka tidak sah solat atau batal solat seseorang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan sedikit tentang masalah rukun solat yang keempat ini dalam membaca surah Fatihah. Makmum tidak wajib membaca Fatihah, pendapat yang lain, apabila imam telah cukup membacanya. Tapi pendapat yang lain, makmum juga diwajibkan untuk membaca Fatihah kalau menurut pendapat yang lain. Kemudian dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan, wa idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah agar kamu mendapatkan ketenangan dan mendapatkan rahmat Allah, agar kamu tenang mendengar. Ini nanti ada sedikit pembahasannya itu. Nah, lanjut kita kepada kaji kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada syarat-syarat ketentuan ketika kita membaca Fatihah, yaitu ketentuan-ketentuan hukum pada membaca Fatihah dalam solat, baik itu solat fardu maupun solat sunnah atau solat sunnah. Wajib atau tidak sah seseorang, yang saya bahas tadi, solat tidak membaca Fatihah. Apakah solat itu ketika dia menjadi imam, menjadi makmum, atau solat sendirian? Tadi ini pendapat ahli sunnah wal Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain berpendapat bacaan makmum Fatihah makmum itu udah ditanggung oleh imam. Imam apa pendapat termasuk adalah Imam Malik. Ya, Imam Malik. Lanjut, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada solat wajib dan juga pada solat sunat, syarat-syarat membaca Fatihah ini dalam kitab fikih, termasuk kitab Sabilal Muhtadin, dalam kitab Safinatun Najah karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kalau Sabilal Muhtadin ini karangan Al-Imam Arsyad Al-Banjari, ulama yang berasal dari Banjar. Kalau Safinatun Najah An-Nawawi Al-Bantani, ulama yang berasal dari Nusantara juga dari Banten. Jadi bersyukur kita banyak kitab-kitab fikih ini dikarang oleh ulama-ulama yang berasal dari Indonesia, tapi mereka lama sudah menuntut ilmu di luar negeri, termasuk di kota Mesir maupun di Arab. Yang pertama, membaca Fatihah itu harus dengan ucapan yang bersuara sehingga dapat didengar. Ini salah ketik ini, didengar suara bacaan itu, kecuali orang yang tuli atau ada gangguan suara yang menyebabkan tidak bisa didengarnya bacaan surah Fatihah tersebut. Apa pahamnya, Bu? Minimal kita membaca surah Al-Fatihah, disebutkan juga pertemuan-pertemuan yang lalu, membaca Fatihah, membaca bacaan rukun-rukun solat itu pinomat taliwak sendiri nama. Tidak boleh macam apa nama istilahnya? Apa nama istilahnya? Apa nama istilahnya? Pinomat ini. Pinomat begitu, tak boleh, tak bernongak. Apa namanya? Solat silent, solat diam. Ya, pinomat tengok sendiri mana orang. Kalau perempuan, kalau laki-laki pula, kalau lebih bagus, kalau solat zahar, maghrib, isya, subuh ikutlah. Bismillahirrahmanirrahim, pakai nada boleh. Solat sendiri boleh, boleh. Ya. Jadi tidak boleh dia macam yang apa nama istilah ini, tak bersuara ni, silent lah yang dibilang. Ada bahasa sebetulnya yang cantik, yang bisa dipahami. Tak kedengar lah sedikit biji huruf. Mulutnya saja yang berkomat kabit, tapi tak keluar. Ada begitu aja. Itulah solat kamu dalam 1 menit. Wah. Tak topat baca. Kalau Al-Fatihah itu dibaca, minimal yang mendengarkan telinga pasti bacanya itu tepat. Tapi kalau begitu bisa nyokap dari ayat 1 sampai ke ayat 7. Kalau begitu boleh. Boleh kan. Tapi kalau dia dibacakan betul, diucapkan,
pasti dia butuh waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya. Pasti waktu dia. Tapi kalau dia komat kamit, Allah. Tiba-tiba walat dolim. Itulah dia. Maka Fatihah itu harus dibaca dengan ucapan yang bersuara sehingga dapat didengar suara bacanya itu, kecuali orang yang tuli. Kecuali pula dia ada gangguan telinga, tuli, kecuali dia pula memang pokak. Dan soal itu maka pandai-pandailah mengagaknya. Ada bahasa hati, ada pendengaran hati, kalau bisa itu diagak-agak. Tak apalah perlu didengarkan orang sabola. Ini kebanyakan kan salah tafsir, ini salah paham. Ada begitu kan, saya jumpai jamaah salah mengamalkan dia, orang pun terganggu. Awak sendiri mendoakan, jangan diganggu orang. Apalagi solat jahar masing-masing membaca, maka kadang orang di samping kanan kirinya tak khusyuk solat gara-gara dia terlalu kuat membaca surah Fatihah. Hati-hati kita. Ada orang begitu, ya. Maka jangan diajak orang yang komat kamit begitu, mungkin dia hendak menopatkan bacaan. Mulut dikit baca. Tapi sudah pengalaman pula, tak apalah. Ada orang tidak ikut mulutnya bagok-gok, aku gok ni. Ya. Ada begitu, ada. Saya ketemukan itu. Ya. Kemudian ibu-ibu yang rahmat Allah, bacaan Fatihah itu tersusun dengan susunan yang tertulis dalam Al-Quran, mulai dari ayat 1 sampai ayat 7. Jadi Bu, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah bahwasanya bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Berbeda dengan mazhab yang lain. Mereka mengatakan bismillah, kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Kalau kita tidak, yang dikatakan surah Fatihah itu adalah mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau kita nanti mendengar ataupun solat dalam keadaan musafir, entah tersinggah kita ke masjid yang tidak memakai Fatihah bismillah, jangan balah kita ikuti sajalah. Karena ulama-ulama dulu termasuk Imam Syafi'i, mereka saling menghormati dengan Imam Maliki. Ya, tersusun Fatihah itu tersusun dengan susunan yang tertera. Tidak boleh dilompat-lompat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Melompat-lompat atau di dari ujung dimuat atau dari terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Harus bersusun dia. Tak boleh dilompat-lompati, tak boleh harus tersusun dari mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Yang terakhir adalah ayat 7. Bacaan Fatihah itu tersusun dengan susunan yang tertulis dalam Al-Quran, mulai dari ayat 1 sampai 7 itu tadi. Ya, harus tersusun dia. Hari mulai ayat 1. Ini ada sedikit tambahan, boleh diingat karena tak termasuk dalam catatan fotokopi. Ada istilah Bu dalam hukum namanya, dalam kitab Safinatun Najah yang saya bilang tadi, ada katanya namanya disebut dengan kemaslahatan solat, terutama kemaslahatan imam. Begini, ketika kita sedang membaca Fatihah, karena membaca Fatihah ini Bu, bolehnya sama-sama, bolehnya kita dudukkan imam, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Ketika kita sedang membaca Fatihah ini mungkin untuk laki-laki apabila imamnya laki-laki, dan bisa juga di perempuan apabila imamnya perempuan. Tapi imam perempuan itu tidak diwajibkan untuk mengeraskan suara ketika sholat berjamaah. Ini terutama untuk laki-laki, perlu tidak ada salahnya kita tidak ada salahnya kita pelajari. Ketika kita membaca Fatihah, sama-sama membaca Fatihah. Ya.
Karena mungkin kita memang lambat membaca Fatihah, takut nanti tak dapat. Jadi imam makmum mendengarkan masalah makmum sedang membaca Fatihah. Tiba-tiba imam membaca kalimat walad dolin. Artinya gini, kita masih membaca Fatihah, imam sudah walad dolin, kita baca sama imam sama-sama Fatihah. Walad dolin. Maka di dalam penjelasan para ulama, boleh kita tinggalkan bacaan Fatihah kita. Amin. Misalnya gini, itu sedang membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi imam sudah walad dolin. Walad dolin. Bolehlah kita stop bacaan Fatihah kita ikut menjawab amin. Itu namanya menurut para ulama adalah kemaslahatan dalam solat. Kita menghargai imam. Ya. Lanjutkan bacaan lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Harus sempurnakan dia ya. Iyyaka na'budu wa amin. Jangan sempurnakan dulu satu kalimat sampai dia bermakna ayat satu ayat. Kalau dia sedang membaca Fatihah. Tapi kalau dia pula belum membaca Fatihah atau sudah selesai membaca Fatihah, tak ada masalah. Ya. Ini lagi. Dalam solat berjamaah kita membaca Fatihah, tapi imam sedang membaca Fatihah keliru. Mungkin imamnya entah turun tensinya. Ya, tiba-tiba kita datang membenarkan imam membaca Fatihah. Kalau memang sudah kita pastikan memang sampai imam itu tidak mampu melanjutkan Fatihahnya. Tapi kalau mungkin kita tahunya imam itu pasti bisa membaca Fatihahnya, tiba-tiba kita potong kita membaca Fatihah, dia pun kita benarkan Fatihahnya, itu dikatakan para ulama salah kita. Bisa batal Fatihah kita. Makanya hati-hatilah. Tengok dulu. Kalau memang sudah lama dia lupa di ayat surah Fatihah, ditengok dia agak dulu. Tak bisa juga. Antah nang pitamnya dia. Ini tidak siratal ladzina an'amta alaihim. Lupa imam. Oi, dia mungkin entah pitam. Datang awak khairil maghdubi. Awak sedang membaca surah Fatihah. Padahal dia bukan dalam keadaan tidak tahu sambungan ayat, mungkin entah lagi pitam. Maka hati-hati gitu. Para ulama ini tambahan kaji. Para ulama mengatakan bisa saja nanti Fatihah kita batal diulangi dari awal. Makanya hati-hati dulu. Kalau memang imam nampak kita butuh bantuan, ini laki-laki ini, maka barulah kita bolehkan bantuan. Apabila kita belum selesai membaca Fatihah. Tapi kalau kita sudah selesai membaca Fatihah, makanya imam disuruh menunggu makmum membaca Fatihah. Selesaikan dulu baca Fatihah, baru membaca surah yang sunnah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini perlu kita sampaikan ini. Kaji-kaji begini mau timbul di lapangan. Ada lagi catatan yang perlu saya sampaikan. Tidak. Tunggu dulu, kita bahas dulu masalah apa ni ya, masalah Fatihah. Ini tambahan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, balik kita ke kaji kita. Bacaan Fatihah itu beriringan antara satu dengan yang berikutnya. Betul. Di sama dan pemahaman. Terjaga huruf yang berjumlah 141 banyak. Kalau ibu hitung itu mulai dari ba sampai nun tak masuk amin itu berjumlah 141. Harus terjaga, tidak boleh menjadi 140, tidak boleh menjadi 139. Tidak boleh menjadi kurang dari situ atau lebih dari situ. Harus terjagalah. Ada itu kan Bismillahirrahmanirrahim. Kurang hurufnya. Wajib. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Habis hilang ya. Ar-Rahmanir Rahim.
hilang ian, berkurang banyak. Harus terjaga dia. Ya, Maliki yaumiddin. Terus ada lagi, ya kana dilocopatkannya, huruf alifnya dihilangkannya walaupun tak pakai baris. Dia hati-hati, tidak boleh. Dia 141 hurufnya. Tak percaya hitung. Hitung sama yang bertasdid. Kemudian seterusnya, terjaga dari tasdid yang jumlahnya 14 kali. Jadi dalam surah Fatihah itu dari mulai ayat 1 sampai ayat 7 itu berjumlah 14 kali. Apalah, udah tahu lah kan mana tu? Ya, di dalam kitab dijelaskan katanya fauqal lam, lafzul jalalah, bismillah. Kemudian fauqar ra, fauqatnya di atas ra, ar-ra. Kemudian apa lagi? Fauqar ra, semua di atas sini, tasdid ada yang di bawah. Ya. Kemudian apa lagi? Fauqal lam lillah, lafzul jalalah. Kemudian apa lagi? Fauqar ra, ada berapa? Ada 5. Lanjut di ayat yang kedua, di atas fauqar ra, di atas ra. Ar-Rahim 7. Yang ke-8 fauqad dal, di atas dal, fauqad dali, di atas dal. 9 fauqaya, di atas huruf ya, iya. Yang ke-10 di atas ya, wa iya. Yang ke-11 di fauqas soti, di atas sot, as-sirat. Yang ke-12 fauqal lam, alladina. Yang ke-13 fauqad dal, di atas fauqad dot, di atas dot, huruf dot, walat do. Kemudian yang terakhir yang ke-14 fauqal lam, di atas lam, lina. Pas. Jadi tak boleh berkurang, sedikit pun tak bisa berkurang. Ya, yang sudah saya praktikkan tadi kan, harus terjaga dia. Kemudian terjaga dari lahan, tersalah bacaan yang merubah makna. Ini perlu kita bahas. Nah, ibu-ibu yang dimati Allah, di dalam membaca surah Al-Fatihah tidak dibenarkan diam yang terlalu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas sebentar. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Tak boleh, tak dibenarkan. Kemudian tak boleh juga dia diam yang pendek. Ada imam, dia tak mau berwasul solat tarawih, tapi dia lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Elok berwasul. Itu salah itu. Dia tahu nak berwasul, tapi dia mencopot. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil alamin, tak sempat bernafas. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salah. Tidak boleh terlalu lama berdiam, tidak boleh juga terlalu cepat. Yang sedang-sedang aja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa lagi berwasul? Kenapa? Boleh berwasul, boleh. Tidak ada salahnya berwasul dalam membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Maka hati-hati juga dalam berwasul ni, jangan sampai terhilang hurufnya yang 141. Kemudian tasdidnya juga. Kalau tasdid mungkin bisa kita elakkan. Lanjut. Tidak boleh salah dalam membaca tadi kan, Bu. Terjaga dari tersalah membacaan yang berubah makna. Maka dalam surah Al-Fatihah, apabila tersalah dalam membacanya lahan, maka bisa berubah makna. Bolehnya ada kesalahan, tidak ada ayat Fatihah ini dibaca tidak merubah makna. Tidak apa maksud paham ya? Kesalahan yang berubah makna
dalam dalam membaca surah Fatihah batal. Fatihah batal, Fatihahnya batal, tapi solatnya sah. Tunggu ya. Kesalahan yang merubah makna Al-Fatihah, berdosa tetapi solatnya tidak batal. Itu. Berdosa tetapi solat tidak batal. Contohnya apa, Bu? Itu pun kesalahan yang tidak disengaja. Contohnya saya kasih satu contoh saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tak berubah makna. Tapi kalau yang lain-lain itu bisa berubah makna. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka, terpeleset dia tanpa sengaja. Tapi kalau disengajanya bisa batal. Tapi kalau tidak sengaja dia tidak berubah makna, maka sholatnya lanjut. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ditambahkan oleh para ulama, ada ini kan Fatihah, ini kan doa. Di dalam surah Fatihah itu ada doa-doa, termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Datang kita tambahi, itu tidak dibenarkan. Tidak boleh ditambahi zikir di antara membaca surah Fatihah. Ayat satu kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam hatinya, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, buah rezeki Allah, tak boleh. Tidak boleh ditambahi. Apalagi ya menyebutkannya secara keras. Kecuali itu tadi kaitannya, boleh tidak kita menghentikan bacaan Fatihah. Hanya dua tempat yang boleh kita memberhentikan bacaan Fatihah. Yang pertama adalah kemaslahatan solat. Itulah tadi. Apa itu tadi? Yaitu ketika imam sudah kita dengar membaca walad dolin, maka kita sebagai makmum harus ucapkan dulu amin, baru lanjutkan Fatihah. Kalau kita membaca Fatihah sama-sama dengan imam. Tapi kalau kita sudah selesai membaca Fatihah, kita aman. Ya. Kemudian apalagi tadi, apabila imam salah dalam membaca Fatihah, itu pun kesalahannya kita tengok dulu. Kalau memang sudah tahu bahwa imam itu bakal tak bisa meneruskan bacaannya, maka kita bantulah, kita tinggalkanlah membaca Fatihah tadi, nanti dilanjut. Ya. Tapi persoalan ini aman bagi kita apabila kita telah selesai membaca Fatihah, amanlah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati dalam membaca surah Fatihah. Banyak surah Fatihah ini salah baca yang dikatakan oleh para ulama-ulama bisa berubah makna. Contohnya, apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tak batas tasdid. Jadi maknanya bukan lagi hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tapi kalau hilang tasdidnya, dikatakan berubah maknanya. Bukan hanya kepada Allah, Bu, tapi hanya kepada matahari kami menyembah, dan hanya kepada matahari kami mohon pertolongan. Jadilah kita macam orang Jepang. Itu juga siratal ladzina an'amta alaihim. Dia dah duduk dia. Iyyaka duduk dia. Diulang-ulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Apabila ayatnya hilang, siratal ladzina an'am, maka dia bukan tunjuki kami ya Allah jalan yang engkau, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, tapi bisa merubah, ya Allah jalan yang telah engkau beri laknat kepada mereka. Tunjuki kami ya Allah jalan yang laknat. Berarti kita hendak dilaknat Allah. Hati-hati. Ya, iyyaka bisa berubah. Apa lagi bisa berubah, Ustaz? An'amta alaihim siratal ladzi, ayat ke berapa itu? Ayat ke-6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim. Apabila salah membaca. Kemudian yang paling fatal, Bu, hati-hati membaca surah Al-Fatihah, karena kesalahan membaca huruf daripada huruf-huruf Al-Fatihah ya, yang berjumlah 141 makhrajul hurufnya tidak tepat,
maka bisa saja kita membawa-bawa nama setan. Membawa-bawa nama setan. Di dalam kitab apa itu saya baca? Nasuhul Ibad, ada lebih kurang 7 nama setan apabila kita tersalah lahan dalam membaca surah Al-Fatihah. Hati-hati. Contohnya Ustaz. Contohnya yang pertama ada namanya yang disebut dengan setan dulil, Bu. Setan dulil. Hati-hati kita. Setan dulil. Namanya setan dulil. Kalau bismillah tak ada insyaallah. Alhamdulillah ada namanya setan dulil. Apabila kita dal itu cenderung kita baca macam dot, alhamdulillah, maka kita sebutlah nama dulil. Apa setan dulil ni, Bu? Setan dulil ni tugasnya membuat manusia, yaitu kita orang muslim ni, mudah mengeluh dan menganggap Allah tak adil. Maka itu muah mengeluh, muah stres, muah panik, ya kan? Muah menyalahkan orang, muah menyalahkan suami, menyalahkan anak, menyalahkan ketua perwujudan, menyalahkan BKN, menyalahkan pemerintah, muah mengeluh, mengalahkan keadaan. Ya, 15 tahun kita bangun rumah tangga tak ada guna, tak tahap. Hati-hati. Kono kita dah. Pasti kita sudah masuk dirasuki setan dulil. Kemudian ini perlu, Bu, kaji kita ni. Kemudian yang kedua, hati-hati kita membaca surah Al-Fatihah. Ada yang disebut para ulama adalah disebut dengan setan hirab. Apa itu? Alhamdulillah, habos dibuatnya hirab. Inilah anak-anak ni makanya kunci pertama tu Fatihah. Maka suruh kita mengaji alhamdulillah hirab. Oh nak pasih ni, pasih. Dia nak mengikut hamdu jadi hirab. Alhamdulillah hirab. Apa katanya? Apa tugas setan hirab tu? Ya, mengingatkan kita urusan dunia setelah kita baru saja mengikrarkan diri takbiratul ihram. Allahu akbar, ya Allah ya Rabb. Itulah mangkonya, Bu. Hati-hati gitu. Makalah dalam solat itu katanya takbir itu adalah haram, mengharamkan segala nang apa di dunia ini. Salam itu adalah halal. Tak boleh, apa pun tak boleh ni. Sholli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan lillah. Allahu akbar. Habis bajai aku montung harinya lupa makan jumuran. Oh no. Itulah sukan hirab. Diingatkan nyawa. Padahal tadi sebelum solat sudah wajib ingat.